Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nuasil ma bada'na min qiraati syarah usul fi tafsir lima ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Baik. Nahnu al-an fi shafha 124. Baik. Fil liqa'il madi takallamna an kaifa numayyiz baina al-makki wal madani. Kaifa numayyiz baina al-aya al-makkiyah wal madaniyah? Qulna min haitsu al-uslub wa min haitsu al-mawdu. Min haitsu al-uslub al-makki fihi shiddatut ta'bir. Fihi shiddatun fit ta'bir. Amma al-madani fihi al-lin fit ta'bir was suhulah. Thumma al-makki yatamayyazu bi qisari al-ayat. Amma al-madani yatamayyazu bi tuli al-ayat. Thumma min haitsu al-mawdu takallamna anna al-makki fihi dzikrun fihi madza al-muhajjah wal mujadalah lil musyrikin li'anna haula'il musyrikin yunkiruna syai'ain mahuma tauhid al-uluhiyah wa al-iman bil yaumil akhir au al-ba'ats. Ya, al-ba'ats min dimni al-iman bil yaumil akhir. Ya, hadzani huma syai'an alladzani yunkirunahuma haula'i al-musyrikun haula'i yaqulun la yujad al-ba'ts. Ya, kaifa nuhyi al-idham ba'da an yakuna baliyatan, ya, mutafattitatan fil ardi kat-turab hakadha. Thumma amma al-madani, ya, mahiya min haitsul mawdu' fihi tafsil anil ibadat wal muamalat wa al adab wa gariha. Fihi tafsiliyah. Ya. Baik. Thumma asani ada ifadatu dzikri al jihad. Idza wajadna fil Qur'an hunaka ayah yatakallam anil jihad fahiya minal al madani. Limadha? Lianna syari'atul jihad hada yushra' fil Madinah ba'dal hijrah. Amma fi Makkah haula'il musyrikun la yahtajuna ilal jihad wa la yastati'un wa la yuridun al jihad. Taib. Thumma fawaid ma'rifati al-madani wal makki. Alan sanaqra mal faidah min dzikri hadhil asya'. Limadza nuqassim al-madani wal makki? Madza nahsul min hadha taqsim? Taib. Qala huna ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'an al-muhimmah. Padhalika li'anna fiha fawaidu minha. Li'anna fiha fawaid. Al-faidatul ula zuhuru balaghatil Qur'an fi a'la maratibiha. Limana naqul al-Qur'an fihi balaghah? Ma mana balaghah awalan? Yunasibu al-maqam, ya, yunasibu al-maqam. Ya, li'anna kulla ayatin yatakallam li maqamin fi maqamin munasibin hakadha. Lidzalika naqul ayatul Qur'aniyah balighah li'annaha yatakallam fi maqamin munasibin haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum min quwwatin wa syiddah aw linin wa suhula. Yaitu ayat Al-Qur'an itu dikatakan balaghah karena ayat Al-Qur'an itu mengajak setiap kaum berbicara sesuai dengan kondisi mereka. Jika kaumnya ingkar, maka quwwah wa syiddah. Jika kaumnya beriman, makanya lin dan suhula. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu apa? Baligh. Ya, ayat-ayat Al-Quran itu balik fihi balaghah. Paham sampai sini ya? Baik. Maka karena sifat yang seperti ini kan mirip seperti sifat makhluk. Ya. Mirip seperti sifat makhluk apa tidak? Seorang laki-laki ketika ketemu dengan orang-orang yang tegas, dia ngomong tegas. Kemudian ketika ketemu dengan orang lemah lembut, dia ngomong lemah lembut. Ini kan perbuatan makhluk sebenarnya seperti ini ya. Maka orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, salah satu sebabnya karena terlalu tinggi balaghah Al-Quran ini. Paham maksudnya ya? Justru mereka tersesat karena balaghatul Quran. Sebagaimana dulu kaum-kaum terdahulu, ya, kaum-kaum terdahulu di zamannya Nabi SAW, mereka tersesat karena balaghatul Quran juga. Bagaimana contohnya? Mereka nggak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran, walaupun mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan manusia, tapi karena kesombongan mereka tetap ingkar, tidak mau terima. Ya, kemudian fitnah Al-Quran adalah makhluk itu di zamannya siapa?
Zaman Imam Ahmad yang paling tenar kan itu zaman belakangan, ya kan? Zaman belakangan munculnya fitnah seperti itu. Kenapa bisa muncul? Karena mereka terlalu mendalami hal-hal seperti ini. Udah di luar logika mereka nih. Oh, Al-Quran itu berarti makhluk. Begitu. Mungkin kita berpikir, kenapa kok bisa ada akidah seperti itu kan? Alasannya seperti ini. Gitu. Maka kita jangan sampai berpikir seperti begini sekarang. Nggak mungkin saya berpikiran begitu. Ya, jangan sekali-kali terlintas pikiran seperti itu. Karena ketika Antum mendalami ilmu-ilmu syariat, itu nanti akan ada bisikan-bisikan ke arah yang seperti itu nanti. Oh, berarti Al-Quran itu makhluk karena dia balaghahnya seperti makhluk, begini. Ini sifat makhluk, begini. Akan sampai untuk kesimpulan seperti itu. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk bukan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang cerdas itu yang mendalami ilmu agama. Bukan orang awam yang ngomong begitu itu. Ya, bukan orang awam. Dia kalangan penguasa itu. Ya. Itu akibat mereka tidak mendapatkan hidayah kepada pemahaman yang benar. Itulah pentingnya kita menyandarkan akidah kita kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman salafus sunnah. Semua kaum muslimin pasti menyandarkan akidahnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah sudah sesuai dengan pemahaman salaful ummah apa tidak? Taib. Wa hadhihi min ahammil fawaid. An na'rif anna al-Quran ablagu ma yakunu fil kalam li'annahu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum. Wa yatafarra'u ala hadhil faidah an nasluka maslakal Quran. Ya, berarti dari faedah ini bisa kita ambil Al-Quran sedang mengajarkan kepada kita ya bahwasanya kalau menghadapi orang yang berbeda, khitabnya, konteks pembicaranya juga beda. Nah, ini Al-Quran mengajarkan kita begitu. Berarti kita tempuh metodenya Al-Quran. Fanukhatibu kulla qaumin bima taqtadi haluhum. Kita berbicara kepada setiap kaum sesuai dengan kondisi mereka. Ngomong dengan thalibul ilmi beda dengan ngomong dengan orang awam, begitu. Ya. Baik, li'anna hadza huwal balagha, itu yang disebut balagha. Jadi balaghah itu bukan keindahan lafaz, ya, bukan lancarnya ngomong, sastranya tinggi, bukan. Balaghah itu sesuai nggak dengan kondisi, itu balaghah. Ya, balik apa tidak? Ya. Ada orang ingin menampakkan kecerdasannya, akhirnya dia ngomong menggunakan istilah-istilah asing, padahal mah biasa-biasa aja. Ya. Ya. Sesuatu yang bisa ringkas, diungkapkan dengan bahasa yang sederhana, sengaja dia persulit dengan tujuan apa? Agar orang menganggap dia keren. Ya, menggunakan istilah-istilah bahasa asing dan sebagainya. Ya, baik. Yang seperti itu tidak ada balaghah di dalam. Wa hadza huwal afdal fala yastawi al-jahilu jahlan basitan alladhi ya'ti bi adna sabab wal alimul mu'anid. Beda antara orang yang jahil jahlan basit, yang tidak tahu sama sekali. Beda antara orang yang seperti itu dan orang yang ya'ti bi adna sabab wal alimul mu'anid. Orang yang berilmu itu beda dengan orang yang jahil. Ya. Maksudnya di sini bagaimana? Kalau kita berbicara dengan orang yang jahil, orang yang tidak tahu apa-apa, maka ngomong dengan bahasa yang sesuai dengan mereka, begitu. Ketika ngomong dengan orang yang alim, maka sesuaikan juga bahasanya. Ya. Fasani yu'amalu bisyiddah. Orang yang jahil itu yu'amal bisyiddah. Orang yang jahil jahlan basit atau jahal murakkab itu harus disyiddah. Kalau dalam masalah akidah, dalam masalah yang lain tentu tidak dengan syiddah, menyesuaikan kondisi. Wal awal yu'amalu bilin, yu'amalu bisyiddah kepada orang yang alim, kemudian yu'amal bilin kepada orang yang mu'anid, kepada yang mungkir. Taib, fahimtum hadhihi al-faidah? Ya, jadi dari pembagian Makki dan Madani ini kita simpulkan bahwasanya Al-Quran itu ada balaghah di dalamnya. Kalau nanya kepada antum, kenapa Al-Quran itu ada balaghahnya? Jawabannya, salah satu munasib lil hal. Kita katakan, misalkan ada yang mengatakan antum, jelaskan kenapa Al-Quran itu ada balaghahnya. Ya, apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya Al-Quran itu ada balaghahnya? Salah satunya dari sekian banyak tanda balaghah Al-Quran adalah pembagian Makki dan Madani ini. Ya, kalau antum dalami Makki dan Madani, simpulannya Al-Quran itu ada balaghahnya. Baik. Kemudian yang kedua, zuhuru hikmatit tasyri' fi asma ghayatihi haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an bihasabil aham. Alama taqtadi halul mukhatabin wastidadihim lil qabuli wat tanfid. Hada sayakunu kalamun tawilan ala ihtam jaidan yumkin sanusri qalilan. Zuhur hikmatit tasyri' fi asma ghayatihi. Tampak dari pembagian menjadi Makki dan Madani ini akan tampak hikmah pensyariatan. Ya, sebaik-baik hikmah pensyariatan.
Bagaimana hikmah pensyariatan itu? Yaitu yatadarraju syai'an fa syai'an, qalilan fa qalilan. Ya, tidak langsung turun pengharaman atau penghalalan sesuatu. Khamar itu tidak langsung diharamkan begitu saja. Ya, turun ayat langsung mengatakan tinggalkan khamar, tidak, tapi syai'an fa syai'an. Hadza huwa hikmatut tasyri'. Bihasabi al-aham, mulai dari sesuatu yang paling penting. Ya, di Makkah itu kan fase dakwah yang pertama Nabi. Fase Nabi yang pertama dakwah di Makkah. Maka disampaikan yang paling penting dulu. Apa yang paling penting? Dakwah tauhid. Baru kemudian hal-hal yang merupakan furu. Ya, itu yang dibahas di Al-Madani. Baik. Alamat taqtadi halul mukhatabin wastidadihim lil qabul wat tanfiz. Tergantung kondisi orang yang diajak bicara dan tergantung kesiapan mereka untuk menerima dan melaksanakan. Al-qabul wa tanfiz, untuk menerima dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, begitu. Baik. Jadi misalkan kalau antum jadi guru, lihat santri antum, murid antum masih ribut main-main, jangan perintahkan mereka untuk mengerjakan tugas. Ya, tenangkan mereka dulu, ya. Buat mereka istidad, mereka harus punya kesiapan dulu untuk menerima tugas. Ya. Baik. وهذا أيضا من الفوائد أن نعرف حكمة التشريع ومن المعلوم أنه لو جاء الشرع دفعة واحدة والناس بعيدون عن الشرع فإنه يصعب. Ya, bayangkan orang-orang para sahabat di zaman Nabi dulu, mereka sebelumnya di masa jahiliyah tidak mengenal Islam sama sekali. Kemudian seandainya datang Islam itu langsung merombak kebiasaan mereka 100%, dibalikkan 180 derajat, maka itu akan menyulitkan mereka. Yang tadinya mereka, ya, syariat mereka salah satunya di zaman jahiliyah itu adalah tawaf dalam keadaan tidak berpakaian apapun. Telanjang bulat tawafnya. Laki-laki perempuan harus tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Kemudian Islam datang mengajarkan untuk menutup aurat. Kebiasaan yang seperti tadi nggak langsung dihapus oleh Islam, tidak sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit disyariatkan. Tapi karena akan sulit kalau sekaligus. Lakin najidu annahu yati syai'an fa syai'an, qalilan fa qalilan. Masalah lam yufradus siyam, puasa itu enggak wajib langsung. Wa lam tufraduz zakah, ya. Zakat juga enggak diwajibkan langsung begitu saja. Wa lam yufrad al-hajj wa fil ayatil madaniyah furidu hadza wa buyyina. Ya. Jadi di ayat-ayat Makkiyah itu belum ada penyebutan tentang siam, tentang zakah, tentang haji. Tapi di ayat Madinah baru disebutkan apa itu zakat, apa itu puasa, bagaimana cara-caranya. Di situ dijelaskan. Wa hadhil hikmah an nabda bil aham fal muhim au bil muhim dunal aham. Ya, manakah yang benar, ya, dalam dakwah dan sebagainya? Kita mulai dengan yang paling penting baru yang penting, atau dengan yang penting baru yang tidak penting. Nanti bedanya? Ya, dunal aham maksudnya yang enggak terlalu penting begitu. Jadi, mana yang lebih kita mulaikan dulu? Yang paling penting, kemudian yang penting. Berarti dua-duanya apa? Penting. Atau kita mulai yang penting sama yang tidak penting. Apa maksudnya? Baik. Al-bada'u bil aham fal muhim huwal hikmatu fit tasyri'. Yang benar itu hikmahnya adalah al-bada'u bil aham fal muhim huwal hikmah fit tasyri'. Itu yang kita pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an yang turun secara bertahap-tahap itu. Wa hal yuntabaku hadza ala halil mad'uwi? Apakah ini bisa kita terapkan untuk objek dakwah kita? Wal jawab na'am, bimana annana idza ra'ayna syakhsan indahu munkiratin muta'addidah fanabda'u inda nasihatihi bil amril aham fal muhim. Contohnya, kita punya teman, dia melakukan kemungkaran yang banyak. Dia minum khamar iya, dia berzina iya, mencuri iya, ya, menyembah berhala iya misalkan. Fanabda inda nasihati bil amri al aham fal muhim. Maka kita timbang-timbang kondisinya dia nih, mana yang paling penting untuk segera dirubah. Ya, yang pertama tentu secara umum adalah tauhidnya. Wa aidan fil awamir la nutihi al awamir jumlatan. Begitu juga perintah, enggak kita kasih dia perintah langsung sekaligus. Ya, langsung kita mentang-mentang dia mau ke masjid, antum wajibkan dia sholat berjamaah di masjid, kemudian harus qobliyah ba'diyah, harus sholat duha, sebagainya. Nah, enggak, jangan langsung sekaligus, gitu, satu-satu dulu. Ya. Satu-satu dulu, dia mau datang ke masjid sudah bagus, ya, baru kita rutinkan dia sholat 5 waktu, baru tambah sholat sunnah, sholat di luar sholat yang
rawatib, kemudian seterusnya, sedikit demi sedikit. Bal nu'tihil awamir syai'an fa syai'an hatta yalin, sampai dia melembut hati. Wa min dzalika law anna rajulan dhahaba ila qaumin yad'uuhum ila Allah azza wa jalla. Anggaplah antum sekarang pergi ke satu kampung. Di situ mereka menyeru kepada ila qaumin yad'uuhum ila Allah. Antum berdakwah di situ. Wa ra'a ma hum alaihi minal bid'ah wal khurafat wal asya'. Di kampung itu, di situ ada bid'ah, mereka maulid, tetap maulid, khurafat, keyakinan-keyakinan yang mitos, kepercayaan, takhayul dan sebagainya, kesyirikan apalagi. Wa arada an yatakallam bi asya'a yatma'innuna ilaiha awalan. Mislu an yatakallam anis shalah wa anil jannah wa anil nar wa bi asya' muttafaqun 'alaiha hatta talina qulubuhum limau'izatihi. Maka bagaimana strategi antum kalau datang ke kampung, kemudian orang-orang di kampung itu banyak bid'ah, banyak kesyirikan sebagainya? Jangan antum masuk langsung mengatakan kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jangan langsung seperti itu. Nah, jelaskan hal-hal yang merupakan mahalul ittifaq, sesuatu yang merupakan ijma. Ya, makanya yang paling bagus itu mulai dari kitab-kitab yang ar-raqaiq, kitab-kitab pelembut hati. Ya, kan itu pasti disepakati gitu. Anjuran tentang sabar. Ada para ulama yang mengatakan yang menyelisih pendapat jumhur dalam masalah sabar. Nggak ada. Semua menganggap sabar itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kita anjurkan mereka untuk bersabar. Kita anjurkan mereka untuk menciptakan kepada mereka tentang surga, ciptakan kepada mereka tentang neraka. Yaitu suatu-suatu yang muttafaq sampai hati mereka menjadi lembut dengan mau'izah, dengan cerita-cerita, ya. Kita mulai dengan hal seperti itu. Tabiat manusia itu tua maupun muda itu suka kepada cerita, ya. Baik, cerita-cerita yang mengandung mau'izah tentunya. Wala yubda'u min awwalil amri yaqulu lahum ayyuhal mubtadi'un al-mukhalifun ad-dhalun kullu bid'atin dhalalah. Nah, li'annahu law bada'a bi muhajamatihim ma qabilu minhu. Jangan lakukan yang seperti itu, ya. Lam faddu min haulik dikatakan dalam Al-Qur'an, ya. Lau kunta ghalidhan, ya, madza qala fil ayah? Madza qala? Lam faddu min haulik, ya. Potongan ayatnya di akhirnya lam faddu min haulik. Kalau kita keras, ya, dalam dakwah kepada mereka, lam faddu min haulik, dia akan kabur dari sisimu. Ya, ini ajaran Allah kepada Nabi, petunjuk kepada Nabi ketika berdakwah, jangan keras hatimu, jangan mengajak mereka dengan kekerasan, tapi ajaklah dengan penuh hikmah. Langsung menyerang titik kesalahan mereka, ada mukhalif kepada dengan manhaj dakwahnya Nabi. Maka sebelum berdakwah itu penting kita mempelajari yang namanya fikih dakwah dulu. Jangan langsung mempelajari kitab tauhid, sudah mentang-mentang sudah tamat syarah kitab tauhid langsung dakwah. Enggak, butuh kepada ilmu alat dulu, yaitu fikih dakwah. Fikih dakwah itu kalau di perkuliahan itu materi bersemester-semester, itu kitabnya tebal-tebal fikih dakwah itu. Baik. Qala ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan kita cela orang-orang yang menyeru selain Allah. Perbuatan mereka memang salah, tapi jangan kita cela kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Kenapa? Akibatnya mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mencela, bahkan mereka akan semakin menjauh, dan itu adalah mudarat yang lebih besar. Fabda awalan bi syai'il muttafaq alaih. Mulailah dengan sesuatu yang disepakati, alladzi la yakunu fihi mu'aradah, yang tidak ada pertentangan di situ. Wa fattih lahum abwabal ilmi allati ataqallah. Baru kemudian bukakan pintu-pintu ilmu yang Allah berikan kepadamu. Hatta ya'rifu annaka rajulun alim. Nah, tampakkan diri antum alim, boleh di sini. Karena mereka tidak akan mendengar antum kalau antum justru bersikap rendah diri di situ. Paham ya? Nah, tampakkan di situ. Kalau ditanya sesuatu permasalahan, jawabannya bisa dengan satu hadis cukup, tapi antum hafal 5 hadis, sebutkan kelima-limanya. Paham maksudnya? Nah, tampakkan bahwasanya antum alim karena ada maslahat, ada tujuannya di sini, bukan untuk membanggakan diri. Nah, bukan apalagi untuk ujub, ya. Wa yuqbilu 'alaika wa yaqbalu minka, ya. Karena kalau kita sudah dianggap terpandang di hadapan mereka, mereka akan menerima, ya, akan menerima dakwah yang akan disampaikan. Baik, ini tanda? Belum? Kemudian yang ketiga, tarbiyatud du'ati ilallahi ta'ala. Tandanya di halaman berapa? Oh, sejauh ya. Baik, ngebut sedikit, ya. Tarbiyatu ad-du'at ilallahi ta'ala.
Faedah yang ketiga dari ma'rifati al-makki wal madani, tarbiyatud du'at, ya, pendidikan bagi para dai, wa taujihuhum ila an yattabi'u ma salakahul Qur'an fil uslubi wal maudu. Kita diajarkan, kita ditunjuki untuk mengikuti metode Al-Qur'an dari sisi uslub dan maudu. Uslub maksudnya apa? Cara penyampaian, maudu yang disampaikan. Berarti alat dan materi. Ya, alat dan materinya. Min haitsul mukhatabin, memperhatikan kondisi orang yang diajak bicara. Wa haitsu yubda'u bil ahammi fal muhim wa tusta'malu syiddah fi mawdi'iha wa suhulah fi mawdi'iha. Berarti jangan juga kita berpikir seorang dai itu harus lemah lembut terus, ya. Apa kata masyarakat ngikut? Enggak, justru antum nanti yang butuh didakwahi lagi. Ya, jadi syiddah fi mawdi'iha wa suhulah fi mawdi'iha. Jadi ada likulli maqam maqal. Al-insanul hakim alladzi atahu Allahul hikmah, di mana alladzi a'tahu Allahul hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya'rif kaifa yatasarraf. Seorang yang punya hikmah, dia akan tahu bagaimana harus bertindak. Undur ila halir Rasuli alaihi salatu wassalam. Yunzilu al-jahila manzilatahu. Yunzilu al-jahila manzilatahu. Wa man yuzhiru minhu al-inada wa manzilatahu. Wa jaa rajulun a'rabiyun fahtaja ila qada'il hajah fatanaha nahiyatal masjid wa ja'ala yabul yadunu anal masjida kal barril khali wa sahabin nas wa zajaruhu. Bagaimana seorang yang jahil itu menampakkan diri di hadapan Nabi SAW, menampakkan kejahilannya. Bagaimana sikap Nabi? Ya, sikap Nabi di sini ketika datang seorang Arab Badui, ya, dia buang air kecil di pojok masjid. Ya, dia mulai buang air kecil, dia mengira bahwasanya masjid itu sama seperti tanah kosong. Nah, tanah kosong ya boleh buat buang air di situ, buat kencing. Mereka mengira masjid itu sama begitu, karena masjidnya Nabi sederhana sekali. Bahkan disebutkan dalam sebagai riwayat, kalau hujan itu akan menempel lumpur ketika sujud. Ya, ketika turun hujan, antum lagi sholat, menempel lumpur di kening antum. Ya. Antum pernah sholat di tempat kayak begitu? Nah, keramik semua kita sekarang. Ya. Bahkan masjid yang paling sederhana pun nggak mungkin kayak gitu teman sekarang kan. Baik. Fasaha bihin nas wa zajaruhu, melihat hal tersebut, orang-orang teriak semua, diusir. Ya bayangkan saja Ali, antum DKM di sini tiba-tiba anak kecil datang masuk, kemudian pipis di mimbar itu, gimana reaksi antum? Ya, antum capek-capek habis ngepel seharian, tiba-tiba dia datang pipis, padahal sebentar lagi waktu sholat tiba, antum akan marah di situ. Ya. Ya, tapi tidak dengan Nabi. Beliau adalah seorang yang penuh hikmah. Ya. Padahal semua para sahabat di situ menghardik laki-laki tadi. Fanahahumun Nabi SAW. Nabi larang mereka, la tuzrimu, ya. Bimana da'uhu yakdi baulahu. Jangan ganggu dia, biarkan dia selesaikan kencingnya dulu. Falamma qadaw baulahu amara Nabi SAW an yuraqa ala baulihi dhanubun min ma'in. Fazalatil mafsadatu min hadal baul bitathhirihi. Kemudian setelah selesai kencing, para sahabat mengelilingi dia kencing. Nah, nggak ada yang berani nyentuh dia, karena Nabi mengatakan jangan ganggu dia, tunggu dia selesai. Selesai dia kencing, ya, maka Nabi perintahkan para sahabat untuk mengambil air, ya, segayung air, ya, seember kecil begitu, ditumpahkan di atas tanah tempat dia kencing tadi. Fazalatil mafsadah min hadzal baul bitathhirihi, maka hilanglah bekas najis di tanah tersebut. Tsumma da'a ar-rajul, kemudian dipanggil laki-laki tadi oleh Nabi. Laki-laki ini sudah mengira dia akan dihukum, ya, karena para sahabat sudah memegang gagang pedang di situ, ya, siap-siap memenggalnya. Baik. Kemudian Nabi mengatakan apa? Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Masjid itu nggak pantas dikencingin. Wadal qadar, tidak pantas juga dikotori dengan kotoran apapun. Inna ma hiya li dzikrillah azza wa jalla was shalah wa qiraatil Qur'an. Nah, karena masjid itu untuk mengingat Allah, untuk salat, untuk baca Al-Qur'an. Fansyaraha sadrul a'rabi li kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lapanglah dada laki-laki Arab Badui tadi. Dia mengira pasti dia akan dihukum. Aduh, mati dah saya sekarang, ya. Mikirnya begitu. Nah, tapi Nabi malah memberikan nasihat seperti itu. Tenanglah hatinya dia. Wa kana qad daqa sadruhu bi zajri sahabalah lahu, karena dia sudah merasa sedih dengan bentakan hardikan dari para sahabat. Ya, fa dhahara ma fi al-batin 'ala lisan wa qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Sampai-sampai dia mengatakan saking senangnya, ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad, katanya. Orang Arab Badui itu orang awam.
ya, orang-orang masih polos sekali begitu, yang tidak kenal dengan peradaban kota. Ya, sampai-sampai dia mengatakan, ya rahmati saya saja sama Muhammad, ya, Nabi Muhammad, jangan rahmati orang-orang yang ada di sini ini, gitu maksudnya. Fadhayyaqur rahmah al-wasi'ah allati wasa'at kulla syai' li anna haula'i sahabat dhayyaqu sadrahu. Karena kesal sama tindakan para sahabat, padahal memang dia yang salah kena kejahilannya. Lakin as-sahabah ma'dzurun, tapi para sahabat juga tidak salah di sini. Ya, li'anna hadza munkar yajibu ingkaruhu. Ini perbuatan mungkar. Bukan berarti nanti kalau ada orang kencing di masjid kita biarin aja. Enggak, harus dilarang semampu kita tapi tentunya. Illa anal hikmata fi ma fa'alahu Rasul alaihi wasallam. Kemudian hikmahnya di mana perbuatan Rasul tadi? Wa yaqulul ulama, hikmahnya adalah para ulama mengatakan law qama hadzal rajulu min baulihi sara hunaka mafasid. Seandainya dia qama min baulihi, dia bangkit dari kencingnya, ini tadi duduk kencingnya, kalau dia bangun dari kencing tersebut maka akan ada mafasid. Yang pertama, annahu law qama imma an yakuna kashifan auratihi li alla yusiba siyabahu al-baul wa hadhi mafsadah. Kalau dia duduk itu masih bisa tertutup. Bantu bayangin dia pakai jubah ya. Pakaian orang Arab kan jubah. Ya kalau duduk tersembunyi auratnya. Tapi kalau dia berdiri tentu harus diangkat jubahnya kan, biar tidak terkena sama baul itu. Ini mafsadah. Wa imma an yughatti auratahu fa yusibu siyabahu al-baul. Nah, kalau dia malu misalkan tetap memaksa untuk menutup jubahnya, tentu akan terkena pakaiannya dengan baul. Wah, hadhi mafsadah juga, serba salah kalau dia berdiri itu. Makanya Nabi biarkan dia selesai duduk, selesaikan kencingnya itu. Itu mafsadah yang pertama. Mafsadah yang kedua, idza qata'a baulahu kana dararan ala qanawatil baul. Nah, karena kalau berhenti di tengah-tengah kencing itu berpengaruh kepada saluran kencing. Qanawatil baul artinya saluran kencing. Saluran kencing kalau tiba-tiba dipotong itu tidak boleh. Li'annaha satuhbasu ba'da an yansabbal baulu minal masanah fiha wa hadha yuaddi ila darar. Ini akan menyebabkan penyakit nanti, ya. Karena otot-ototnya sudah melemas, sudah siap untuk sudah mengeluarkan air kencing di situ, tiba-tiba harus ditahan. Nah, maka itu akan berpengaruh kepada sensitivitas ototnya nanti. Kemudian yang ketiga, law qama falurubbama tasaqatat nuqatun minal bauli patatasi'u ruq'atu an-najasa. Mafsadat yang ketiga, seandainya dia benar berdiri karena mendengar kata para sahabat, seandainya Nabi diam saja di situ, maka dikhawatirkan akan menetes tetesan dari air kencingnya tersebut sehingga bertambah luaslah tempat yang terkena kotoran. Pandur ila hikmah an-nabawiyah. Ini 3 mafsadat yang kemungkinan akan terjadi kalau Nabi membiarkan para sahabat melarang laki-laki tersebut atau menghardik laki-laki tersebut untuk berhentikan kencing. Wadih ada? Baik. Pandur ilal hikmah an-nabawiyah. Perhatikan Nabi sudah mempertimbangkan dalam kecepatan sekian detik itu langsung paham hal seperti ini. Ini kecerdasan dan hikmahnya Nabi. Kaifa kanat hayya al-mutabaqah fi hali hadal arabi. Nabi enggak menghardik dia, tapi malah menasihati dengan lemah lembut karena dia adalah orang yang tidak tahu. Bayangkan kalau yang kencing itu Umar. Ya. Langsung dicambuk sama Nabi, ya. Karena Umar udah paham hukumnya tapi malah melakukan, tentu Nabi akan marah di situ. Tapi ini yang melakukan adalah orang jahil yang tidak tahu akan hurmatu al-masajid. Baik. Amal maudu' tsani fa huwa maudu' syiddah. Kapan kita harus syiddah? Ya. Maudu' al-lin tadi kapan maudu' al-lin? Kita mukhatabnya adalah jahil. Tapi kalau maudu' asy-syiddah ketika mukhatabnya adalah alim al-mu'anid, orang yang memiliki ilmu dan dia ingkar. Fainan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yuqalu lahu Abdullah bin al-Lutaybah ala sadaqah. Falamma raja'a bi iblis sadaqah qala hadza lakum wa hadza li. Ghadiban Nabi alaihi salatu wasallam wa khataba wa qala ma balul 'amilina nasta'miluhu fayatina fayaqul hadza min a'malikum wa hadza uhdiya li. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fa nadhara hal yuhda lahu am la. Fa hadhihi kalimatun qawiyatun li anna al-maqam yang tadi. Kejadiannya ada seorang laki-laki namanya Abdullah ibn Lutaybah. Laki-laki ini Nabi utus untuk mengambil sodakoh, mengambil zakat, ya, mengambil zakat dari satu kampung. Dia pergi ke satu kampung, balik-balik dia membawa unta sedekah, dan tidak hanya satu. Unta sedekah itu ada beberapa. Ya, hadza lakum wa hadzali. Dia katakan kepada Nabi, unta yang ini sedekah Nabi. Ya, ini unta zakat, yang ini buat saya. Ini hadiah dari penduduk kampung itu kepada saya selaku pengambil zakat, sebagai amil zakat, ya. Ghadiban Nabi, maka Nabi marah di situ. Ya, wa khataba.
Ya, kemudian Nabi naik ke atas mimbar mengatakan, "Ma balul amil nastamilhu fayatina fayaqul." Ya. Bagaimana ini? Seorang amil zakat maksudnya yang kita tugaskan untuk mengambil zakat kemudian datang kepada kita mengatakan hadza min amalikum wa hadza uhdiyali. Ini zakat dari perbuatan dari amal kalian, dari pekerjaan kalian. Wa hadza uhdiyali, dan unta yang ini adalah hadiah untuk saya. Afala qada fi baiti abihi wa ummihi fanadharu hal yuhda lahu amla. Maka kenapa dia nggak duduk saja di rumah ibunya, di rumah bapaknya, kemudian melihat apakah diberikan hadiah itu kepada dia atau tidak. Maksudnya apa? Sindiran di sini, ya, sindiran yang keras di sini kepada orang yang mengambil zakat tapi mengambil hadiah dari zakat tersebut, dan itu tidak boleh. Dalam hukum fikih tidak boleh seorang amil itu mengambil hadiah dari zakat, disisihkan sebagian zakat untuk mengambilnya. Baik, paham ini ya? Nah, kenapa Nabi marah di sini sampai naik mimbar di sini? Karena memang ini yang ngomong ini, yang melakukan ini seorang sahabat yang paham hukumnya. Ya, baik. Walamma ra'a rajulan alaihi khatamu dhahabin wa kana khatamu dhahab muharraman akhadha bi yadihi al-karima al-khatam wa naza'ahu wa ramahu wa hadha uslubun syadid. Pernah Nabi SAW melihat seorang laki-laki, dia menggunakan cincin dari emas. Ya. Maka waktu itu sudah turun larangan menggunakan perhiasan emas bagi laki-laki. Ya, jadi sahabat ini udah tahu. Ya, laki-laki ini udah tahu dia. Nah, akhadha biyadihil karima al-khatam. Maka Nabi dengan tangan beliau yang mulia mencabut cincin di tangan laki-laki tadi. Kemudian diapakan cincin tersebut? Dilempar. Ya, dicabut paksa, dilempar. Ada uslub syadid atau la? Syadid ada. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi." Kalian tuh sengaja ya untuk meletakkan, salah seorang dari kalian tuh sengaja meletakkan jamratin min nar. Ya, bara api neraka kalian letakkan di tangan kalian. Ya. Cincin itu diibaratkan seperti bara api neraka. Wala man sarfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qalu lirrajul khudh khatamaka intafi bihi. Setelah Nabi lempar cincin tersebut, para sahabat bilang ke sahabat tadi, ke sahabat yang diambil cincinnya, ya, ambil cincin yang dibuang nama Nabi tadi, kemudian kamu jual. Ya. Maka apa jawaban laki-laki tadi? Wallahi la akhudhu khataman rama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya, bagaimana mereka sami'na wa ata'na. Dia paham hukum emas, tapi dia dapat teguran yang keras dari Nabi ini, dia kesal pada dirinya sendiri. Bentuk kekesalannya itu dia menghukum dirinya sendiri dengan tidak mengambil emas itu lagi. Ghadaban ala nafsihi an wasalatil halu ila hadha. Dia marah kepada dirinya sendiri karena telah melakukan hal tersebut. Dia bukan marah kepada Nabi, karena Nabi sudah melaksanakan tugasnya memberitahu di situ. Idan arju min ikhwani ad-du'at was'allu an yaj'alana min du'atil khair wa ansarihi. Maka ini ada himbauan dari Syekh Utsaimin kepada para dai. An-nasta'mila hadzal amr. Kita gunakanlah ini untuk urusan dakwah kita. Apa maksudnya menggunakan di sini? Menggunakan apa? Menggunakan uslub Al-Qur'an dalam berdakwah. Wa an nata'anna wa nasbira ala ma yanaluna minal adza. Pelan-pelan, bersabar, bertahap-tahap, bersabar atas apa yang menimpa kita dari al-adza. Wa nasbir ala ma kana alaihi ikhwanuna al-mad'uun minal mukhalafah. Kita sabar juga apa yang menimpa objek dakwah kita dari mukhalafah, penyimpangan-penyimpangan. Ya. Dalam konteks yang ruang lingkup yang lebih kecil, seorang guru ya diharuskan bersabar atas kekurangan-kekurangan yang ada pada muridnya. Ya, muridnya lambat paham, muridnya malas-malasan, muridnya adabnya buruk dan sebagainya, harus bersabar dalam hal mukhalafah seperti itu. Paham ya? Nah, begitu juga seorang dai hakikatnya adalah guru bagi mad'unya. Maka ya, harus menempuh metode yang dicontoh oleh Nabi tadi. Li'annahu la yumkin an tataghayyarul umur wa tasluhu baina asyiyatin wa duhaha. Karena tidak mungkin suatu perkara itu menjadi berubah dan menjadi lebih baik ya, dalam waktu yang singkat. Ya. Baina asyiyatin wa duhaha itu maksudnya antara asyiyah wa duhaha, antara sore sama waktu duha. Itu waktu yang singkat. Ya, waktu dalam semalam gitu maksudnya ya. Nggak mungkin semudah membalikan telapak tangan. Hari ini dia masih melakukan bid'ah, besok pagi sudah enggak mungkin seperti itu. Idan yang bagi an yattakhidha al-manhajul qur'aniyyu manhajan ila da'wati ila Allah. Nah, kita menggunakan metode Al-Qur'an sebagai metode dalam dakwah. Bihaitsu natadarraju syai'an fa syai'an.
Metode Al-Quran bagaimana? Sedikit demi sedikit. Ini kita terapkan dalam segala hal. Dalam menuntut ilmu, antum sebagai penuntut ilmu, terapkan ini. Menuntut ilmu itu harus syai'an fa syai'an. Bersabar dulu dari pondasi-pondasi. Jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa pasti akan hanya lebih mendatangkan banyak mudarat bagi antum. Ya, karena kalau kita tanya kepada ikhwan, kepada teman-teman kita yang pengen segera membaca kitab-kitab yang tebal-tebal, kitab-kitab yang level tinggi, alasan mereka pengen cepat membaca kitab itu apa? Ya, pengen cepat bisa. Itu kedok saja. Kalau mereka mau jujur, sebenarnya agar terlihat keren. Ya, jujur gak? Ya, pasti begitu. Jauh dalam hati mereka agar pengen terlihat keren mempelajari kitab-kitab tinggi. Ada pernah antum mendapati santri berbangga-bangga mengatakan saya sudah belajar silsilah? Enggak, karena kitab silsilah kitab dasar. Ya. Saya bangga sudah menyelesaikan silsilah Mustawasani. Ya, Nahu Mustawasani saya sudah baca semuanya. Enggak ada yang seperti itu. Ya. Itulah kenapa ketika kita buat video di YouTube silsilah Mustawasani, Nahu, sepi yang nonton. Ya. Giliran kita bahas kitab-kitab yang tinggi, banyak yang request. Ustaz, kenapa nggak bahas kitab yang ini? Yang ini disebut kitab-kitab level atas itu. Ya, baik. Bukan nggak mau bahas, kan karena menyelesaikan. Ya, kita menargetkan untuk yang baru belajar. Baik. Jadi itulah metode Al-Quran dalam dakwah, syai'an fa syai'an. Bihaitsu natadarraju syai'an fa syai'an, fanabda'u bil aham tsummal muhim, fa idza ra'aynahu mufarritan fis shalah wa mufarritan fis siyam, fanabda'u bis shalah. Kalau ada orang kita lihat dia itu kurang dalam sholatnya, entah dia sering telat sholat atau sholatnya masih bolong-bolong, begitu juga puasanya bolong-bolong sholat, bolong-bolong puasa, maka mana yang pertama kali kita perbaiki? Dari sholatnya dulu. Li'annaha aham. Wa idza ra'aynahu yufarritu fi shalatil fardhah wa yudkinu sholatan nafilah. Atau misalkan ada orang dia sholat wajibnya bolong-bolong, tapi sholat sunnahnya nggak pernah bolong. Nah, seperti ini maka kita tekankan yang sholat wajibnya. Nggak apa-apa bolong-bolong sholat sunnah. Yang penting sholat wajib dulu. Begitu. Baik. Kama yujadu fi katsir minan nas al-an. Yang terdapati banyak orang seperti itu sekarang kan. Idul Fitri, Idul Adha itu nggak pernah berangkat mereka pagi-pagi sekali. Tapi tidak sholat subuh. Yang wajib nggak dilakukan, malah yang sunnah yang mereka rajin. Baik. Najidhu fi sholatin nafilah yatmain. Orang-orang banyak kita dapat di zaman ini, mereka tenang kalau sholat nafilah. Wa yuksir min tasbihnya panjang, bacanya panjang-panjang kalau sholat sunnah. Wa fil fardhah la yatmain, tetapi kalau sholat wajib malah nggak tenang, ngebut pengen cepat selesai. Coba sholat duha, tenang dia, ya. Fa inna nansahu, maka kita nasihati dia. Fa yubda'u bil fardhah li annaha aham min haitsul uslub wal mawdu' yang bagi insan an yura'iya dzalik hatta yakuna muwafiqan lil Qur'anil Karim min jihati at-tarbiyah. Kemudian al-faidah ar-rabi'ah tamyizun nasih minal mansukh fi ma law waradatil ayatani makkiyah wa madaniyah. Cara fungsi atau faidah manfaat dari mengetahui makki dan madani adalah ketika terjadi pertentangan, ya, ketika terjadi kontradiksi antara satu ayat, ya, yang satu ayat menghapuskan ayat yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya ayat yang mana yang harus dihapus? Ya kan? Untuk membedakan ayat mana yang menghapus yang mana, itu kembali kepada mana yang makkiyah, mana yang madaniyah. Mana yang lebih dulu ada, ya? Yang datang belakangan itu menghapus yang datang lebih dulu. Paham maksudnya ya? Baik. Kalau hari ini ada keluar pengumuman besok libur, ya, kemudian besok pagi pada subuh ada pengumuman lagi mengatakan hari ini tidak jadi libur, maka yang diambil adalah yang kedua, itu yang nasikh. Pengumuman sebelumnya menjadi mansukh. Baik. Yatahaqqaqu fiha syurutun nasakh. Fa'inal madaniyah nasikhatun lil makkiyah lita'akhuril madaniyah anha. Maka kalau ada pertentangan antara makkiyah dan madaniyah, yang mana yang kita pegang? Madaniyah. Berarti ini penting apa tidak? Penting sekali kan? Kalau antum nggak tahu makkiyah madaniyah, bagaimana antum menentukan? Akhirnya timbullah perkataan, Al-Quran ada pertentangan. Jahil hakikat. Taqaddama anal makkiyah huwa manazala qabla al-hijrah wal madani huwa manazala ba'da al-hijrah. Fa idza wajadna ayataini muta'aridataini la yumkinul jam'a bainahuma. La yumkin al-jama' ya, karena metode pertama adalah al-jama'. Kalau tidak bisa dijama', maka kita lihat kepada tarikhnya. Fa inna na'malu bin nasakh wa naqul al-ayat al-madaniyah nasikhatun lil ayatil makkiyah wa hadhihi qaidatuna. Al-qaidahuna.
Wa nasah sabitun fi syariah al-islamiyah wa fi ma qablaha aidan iqra qala Allah Ta'ala kullu ta'ami kana halal li Bani Israil. Semua makanan itu dulunya halal buat Bani Israel. Illa ma harrama Israil ala nafsi, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya sendiri. Ya. Wa qra qaulahu ta'ala fa bidzulmin minal ladina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Fa bidzulmin minal ladina hadu harramna alaihim, dan karena kezaliman dari orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin, kami haramkan hal-hal yang tadinya baik. Ya, tadinya halal hal tersebut, tapi mereka mengharamkan diri untuk tidak mengkonsumsinya, padahal dia adalah sesuatu yang baik. Paham maksudnya ya? Baik. Kanat fil awwali halalan thumma hurrimat alaihim. Wa qara qala ta'ala an Isa alaihi salam wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Ya, fa nasu sabitun fi jami'is syara'i, lakin lahu syurut. Dari dalil-dalil tadi bisa kita simpulkan bahwasanya di syariat nabi-nabi terdahulu juga ada namanya nasih dan mansuh. Paham ya? Baik. Tetapi tentu ada syurut-syurutnya. Min aina wa min ahammi syurutin nasakh an na'lam at-tarikh. Yang pertama tarikh nuzul maksudnya ya. Baik, ai anna hadza ba'da hadza. Fa in jahilna fala yajuz an naqul hadza nasih li hadza. Kalau nggak tahu tarikhnya, nggak boleh antum mengatakan ayat ini nasih buat ayat yang ini. Nggak boleh. Ya. Kita harus tahu tarikhnya. Berarti antum harus tahu asbabun nuzulnya. Berarti penting kita membaca asbabun nuzul. Lianna ma'na nasakh anna hadha an-nass al-akhir batilun mulgha. Ya. Bahwasanya nas yang lain ini, hukum yang datang yang sebelumnya itu batil. Ya, hukumnya batal, mulgha. Ya, mulgha artinya sama, batil, dibatalkan. Lianna nasakh fihi ilgha. Yang namanya nasakh itu ada namanya ilgha. Ilgha itu artinya membiarkan begitu saja. Ya, ilgha itu artinya membiarkan begitu saja, tidak diapa-apakan. Ya, tidak diamalkan maksudnya. Wala yasugu li insanin idza ajiza 'anil jam'i bainan nassain an yalja'a ila mas'adin wa'rin fayaqulu hadza mansukh. Maka tidak boleh seorang manusia, seorang muslim maksudnya di sini, kalau dia tidak bisa menjamak suatu dua nas, ya, kemudian dia mengatakan ini mansukh, ini nasih, padahal dia tidak tahu tarikhnya, tidak boleh seperti itu. Wa ma aktsara hadza fi ibaratin katsir minan nas tajiduhu idza ajiza 'anil jam'i yaqul innahu mansukh. Banyak didapati orang-orang zaman sekarang yang mereka menampakkan kebodohan, ya, ingin dianggap sebagai orang yang paham yang terhadap satu permasalahan ketika mereka ditanya tentang dua ayat Al-Quran, mana yang nasih, ayat yang mana, ya, yang mana dua ayat ini zahirnya adalah bertentangan, kontradiktif. Maka dia mengatakan karena tidak mampu menjamak dua ayat tadi, karena keterbatasan ilmu, padahal bisa dijamak, maka dia mengatakan ayat yang ini mansuh. Dia sembarang aja pilih yang ini mansuh, yang ini diamalkan. Nah, ini dimaksud yatakalam bi ghairi ilm. Ini bahaya sekali yang seperti ini. Wa hadza ghalatun azim, lianna qaulaka hadza mansuh yatadammanul kadhiba 'ala Allah azza wa jalla. Hati-hati mengatakan nasih mansuh itu. Karena kalau antum mengatakan ayat ini mansuh padahal ayat itu tidak mansuh, maka di situ berarti antum mendustakan Allah azza wa jalla. Sesuatu yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an antum katakan terhapus. Ya. Ya, antum katakan terhapus. Bayangkan saja antum misalkan sebagai mudir suatu pondok, antum buat peraturan-peraturan, ada 5 butir peraturan atau 10 peraturan. Ya. Kemudian para santri antum mengatakan peraturan nomor 2 nggak berlaku. Sakit hati nggak di situ? Antum buat peraturan, mereka mengatakan tidak berlaku, bagaimana? Nah, itu yang seperti itu tentu ada min babi su'il adab. Annahu nusiha hadza bi hadza fa abtal al-hukm al-awwal wa athbata ats-tsani. Wa yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah anna naskha la yablughu aktsar min 20 mawadi'. Dalam kitab Ilamul Muqin an Rabbil Alamin, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya naskah dalam Al-Qur'an itu tidak lebih dari 10 tempat. Sedikit naskah mansuh itu jangan anggap banyak mana. Sedikit. Ada mengatakan lebih dari 10 dan seterusnya. Ma'annaka law aradta an tanzura ila kalami katsirin minal ulama lawajadta asya'a katsirah. Wadzalika anna ba'dhan nas ajiza 'anil jam'i bainan nusus qala hadza mansukh. Kenapa ada khilaf seperti ini? Ibnu Qayyim mengatakan enggak lebih dari 10, tapi kalau kitab-kitab ulama yang lain ada mengatakan lebih dari 10. Kenapa? Karena mereka enggak bisa menjamak. Jadi semakin pintar, semakin mampu antum untuk menjamak dua ayat yang bertentangan, maka semakin sedikit nasakh itu. Dan kita punya kaidah dalam usul fikih apa? I'malul kalam aula min ihmalihi.
menggunakan atau mempraktekkan hukum suatu dalil itu lebih baik daripada membiarkannya begitu saja. Begitu maksudnya ya. Jadi menjamak itu lebih utama daripada menasakh. Paham ya? Baik. Alas ini tanda. Baik. Naktafi ila huna. Insyaallah taala nuwasil fil liqa'i al-qadim. Tantakalam bismillah anil hikmah min nuzulil Qur'anil Karim mufarraqan aw munajjaman. Limaza al-Qur'an hadza nazala laysa mubasharatan hakadha salatina juz'an masalan. Limadha nazalat ayah atau ayatain wa nazalat salasa ayat, khamsu ayat, surah kamilah. Limadha la yakunu mubasharatan jumlatan wahidah. Sanatakallam anhu an hikmati nuzulil Qur'an munajjaman aw mufarraqan fil liqa'il madi fil liqa'i al-qadim insyaallah taala. Wa ila huna naktafi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar. Nakhtim bidua kaulatan majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.